perkenalkan nama lengkap saya Maria Fatima Ratiminas, bisa dipanggil Rati. Saya dari Kampus Politeknik Negeri Kupang, jurusan Pariwisata, kelas UPW 2B. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar industri perjalanan wisata. Oke guys, yang pertama saya akan membahas tentang what is tourism. Oke, United Nations World Tourism Organization 1993 encompasses the activities of persons traveling and staying in place outside their usual and environment for not more than one consecutive year for pleasure, business, and other purpose. Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha saran pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Yang kedua, saya akan membahaskan Biro Perjalanan Wisata. Dalam kepariwisataan ada 3 bagian. Yang pertama, usaha jasa pariwisata. Dalam usaha jasa pariwisata ini dibagi lagi menjadi 7 bagian ya. Yang pertama jasa biro perjalanan wisata, yang kedua jasa agen perjalanan wisata, yang ketiga jasa pramuwisata, yang keempat jasa konvensi perjalanan, insentif dan pameran, yang kelima jasa impresariat, yang keenam jasa konsultan pariwisata, yang ketujuh jasa informasi pariwisata. Bagian yang kedua yaitu pengusahaan objek dan daya tarik wisata. Dan ada lagi 3 bagian loh. Yang pertama pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, yang kedua pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya, yang ketiga pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus, yang ketiga usaha sarana pariwisata. Ada lagi 5 bagian dari usaha sarana pariwisata ini. Yang pertama penyediaan akomodasi, yang kedua penyediaan makanan dan minuman, yang ketiga penyediaan angkutan wisata, yang keempat penyediaan sarana wisata tirta, dan yang kelima ini penyediaan kawasan pariwisata. Itulah Biro Perjalanan Wisata. Oke, yang berikut saya akan membahaskan jenis-jenis perjalanan wisata. Jenis yang pertama itu business travel. Business travel adalah perjalanan yang tujuannya itu untuk berbisnis ya. Jenis yang kedua itu leisure travel. Leisure travel adalah perjalanan yang seolah-olah tidak tahu tujuannya, hanya untuk bersenang-senang saja. Tapi sebenarnya juga untuk menambah wawasan tentang hal-hal yang ingin diketahui, misalnya ingin mengetahui tentang alamnya, floranya, sejarah, adat istiadat yang ada di tempat wisata tersebut ya. Begitu. Jenis yang ketiga itu individual travel. Individual travel adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi ya, seperti mengunjungi teman atau berobat begitu. Yang berikut saya akan menjelaskan the function of BPW. Dalam BPW ini ada 2 fungsi loh. Yang pertama itu adalah fungsi umum. Biro Perjalanan Wisata merupakan perusahaan jasa pariwisata yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan atau menguruskan perjalanan seseorang dengan segala kebutuhan dari perjalanan itu. Oleh karenanya, BPW berfungsi untuk dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya. Fungsi yang kedua itu adalah fungsi khusus. Dalam fungsi khusus ini dibagi lagi menjadi 3 bagian loh. Bagian yang pertama itu tentang travel bureau sebagai
intermediari atau perantara. Travel Bureau ini berfungsi sebagai perantara antara wisata dengan perusahaan industri pariwisata atau sebagai supplier untuk kepentingan wisatawan. Ia bertugas melengkapi segala informasi tentang berbagai hal menyangkut perjalanan wisatawan, terutama daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi, memberikan nasihat atau petunjuk tentang acara perjalanan atau itinerary yang baik, termasuk pemilihan hotel, transportasi, bar atau restoran atau pertunjukan, dan lain-lain. Bagian yang kedua adalah Travel Bureau sebagai organisator. Nah, yang pertama, Travel Bureau harus bisa menciptakan kerjasama yang baik antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata sebagai supplier atau perusahaan angkutan, perhotelan, transportasi, restoran, objek wisata, dan lain-lain. Untuk maksud tersebut, perusahaan harus aktif melakukan kontak dan kerja. Yang kedua, menyiapkan berbagai macam-macam paket wisata, baik berupa tailor-made tour maupun ready-made tour yang dapat ditawarkan ke calon wisatawan. Berikutnya saya akan membahaskan agen perjalanan wisata. Agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Misalnya menjadi perantara dalam pemesanan tiket angkutan darat, laut, atau udara. Yang kedua, mengurus dokumen perjalanan. Yang ketiga, menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi dan sarana wisata. Yang keempat, menjual paket wisata yang dijual oleh BPW. Itulah pekerjaan agen perjalanan wisata ya guys. Oke, berikut lagi saya akan menjelaskan Biro Perjalanan Wisata. Dalam Biro Perjalanan Wisata ini ada dua lagi bagian ini. Bagian yang pertama itu Biro Perjalanan Wisata sebagai salah satu dari industri pariwisata yang menghasilkan produk yang mengacu pada kepuasan dan kebutuhan wisatawan. Produk tersebut adalah produk yang mengandung aspek semua jasa yang dibutuhkan wisatawan sejak berangkat hingga kembali. Yang kedua, Biro Perjalanan Wisata dapat diartikan sebagai usaha jasa komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang atau grup untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berwisata. Oke, sekarang saya akan membahaskan di bagian struktur ya, di bagian struktur. Di bagian struktur itu ada bagian-bagian lagi ya. Bagian yang pertama itu komisaris. Nah, dalam komisaris ini diturunkan lagi ke direksi. Nah, dalam direksi ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama pemasaran, bagian yang kedua umum atau personalia. Nah, dalam dua bagian itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama di sini yaitu departemen tour. Dalam departemen tour ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama domestic tour, yang kedua inbound tour, yang ketiga outbound tour. Nah, bagian yang kedua lagi dari pemasaran dan umum personalia ini tadi, yang bagian yang kedua yaitu departemen tiket. Nah, dalam departemen tiket ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama domestik, yang kedua internasional. Nah, yang ketiga departemen queue atau pembukuan. Nah, dalam ini ada 2 bagian lagi. Yang pertama keuangan, yang kedua pembukuan. Berikut lagi ada struktur
Nah, dalam struktur ini kayak ada gambar eh, perusahaan begitu yang tinggi-tinggi begitu. Nah, di sini kan ada tingkat-tingkat begitu dari tingkat tinggi sampai ke tingkat yang rendah dalam suatu perusahaan ya. Yang paling tertinggi itu manager, manager. Yang kedua manager, yang ketiga supervisor, dan yang terakhir itu karyawan, itu yang paling rendah. Nah, ini tuh struktur dari di sebuah perusahaan dari yang tinggi sampai yang rendah. Berikut saya akan menjelaskan lingkup pekerjaan BPW. Yang pertama, fungsi pemasaran. Dalam fungsi pemasaran ini ada beberapa bagian ya. Yang pertama, making sales calls. Dalam making ini menghubungi customers dan menginformasikan produk wisata. Bagian yang kedua itu advising clients. Dalam advising clients ini memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan dengan menjelaskan detail produk, termasuk fasilitas atau berbagai produk wisata di sesuatu tempat wisata. Bagian yang ketiga, transmitting information. Nah, dalam transmitting information ini menyediakan dan memberikan informasi yang diperlukan. Yang keempat itu adalah planning and carrying out promotional campaign, yang merencanakan dan mempromosikan atau produk perusahaan, ya, mempromosikan produk perusahaan. Oke, yang berikut lagi orders. Dalam orders ini lain-lain kegiatan pemasaran sesuai dengan kebutuhan. Yang berikut lagi saya akan membahaskan fungsi debt operasional. Fungsi yang pertama itu mengoleksi dan meninjau ulang brosur dan literatur lain dari pemasuk dan menetapkan informasi yang terkini atau terbaru. Fungsi yang kedua itu writing ticket atau menerbitkan isu tiket, Berikut booking space, yang mengupayakan peluang pemesanan tur maupun tiket. Berikut keeping tarif up to date, yang menjaga agar informasi tarif selalu up to date terbaru. Oke, yang berikut lagi saya akan menjelaskan fungsi operasional debt. Dalam fungsi operasional debt ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu bookkeeping and accounting, yaitu melakukan pembukuan dan akuntansi. Yang kedua billing, yaitu melakukan pembuatan invoice dan pembayaran kepada pemasuk. Yang ketiga budgeting, yang merencanakan anggaran perusahaan. Tiga, budgeting, merencanakan anggaran perusahaan. Terima kasih, itulah penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.